mengalami hal serupa. Meski UNICEF melaporkan ada penurunan penderita pemenuhan gizi di dunia, nyatanya penyelesaian ini tidaklah merata. Ada wilayah yang masih tinggi kasusnya. Ini menandakan bahwa persoalan pemenuhan gizi merupakan masalah kompleks yang perlu penyelesaian menyeluruh agar terjadi pemenuhan gizi di seluruh dunia. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi gizi adalah akibat kemiskinan yang melanda dunia. Meskipun banyak sumber daya alam yang dapat dikelola, hasilnya dinikmati kelompok tertentu saja. Belum lagi sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kalaupun ada, upahnya murah yang turut menambah penderitaan. Di bawah kapitalisme, dunia dipenuhi pemilik modal yang rakus yang hanya ingin kaya sendiri, sedangkan rakyat biasa hanya gigit jari. Dan jikapun ada program pemenuhan gizi, hal ini tidak sepenuhnya dikelola oleh negara. Banyak pihak swasta yang mengambil peran dalam hal ini. Ketika pihak swasta mengambil peran, mekanisme akan berbasis pada peluang bisnis. Negara pun tidak bisa apa-apa. Meski berbagai solusi teknis telah dilakukan, tetap saja tidak bisa menyelesaikan sebab problem utamanya masih ada. Negara juga tidak mampu menekan para pemodal yang meraup untung demi kesenangannya. Negara hanya bisa memberi regulasi, itu pun tetap lebih menguntungkan mereka. Semua ini akibat penerapan sistem global yang menjadi kapitalisme sebagai acuan. Sistem ini memberi kebebasan para kapitalis untuk menumpuk kekayaan. Semuanya halal demi mencapai kepentingan. Akhirnya si kaya makin kaya, si miskin tambah mengenaskan. Kalau sudah miskin, rakyat tentu tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara ideal, apalagi untuk beli ikan setiap harinya. Mengingat masalah kebutuhan gizi adalah masalah sekunder, sedangkan masalah pokoknya adalah penerapan kapitalisme, maka perlu mencari solusi yang benar. Islamlah jawabannya. Dengan penerapan Islam yang total, negara akan memenuhi tanggung jawabnya dan tidak akan membiarkan para korporasi menguasai kekayaan alam. Negara akan mengelola sumber daya alam dan memberikan hasil pengelolaan itu pada masyarakat. Untuk kualitas gizi, negara akan menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama makanan yang dikonsumsi halal dan bergizi. Islam menjadikan negara sebagai pengurus yang wajib mengurus rakyat, termasuk menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu. Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Negara khilafah